Ada jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia di kantor DPP PDIP yang akan menyampaikan situasi terkini di sana. Selamat siang Nanda. Nanda. Nanda, apa saja yang kemungkinan akan diumumkan oleh PDIP? Nanda, apa saja yang kemungkinan akan diumumkan oleh PDIP siang ini? Tentu ini terkait dengan pengumuman baca kada gelombang selanjutnya. Karena kalau kita bisa mengingat sebenarnya dari PDIP sendiri, ini sudah mengumumkan bakal calon kepala daerah, sudah lebih dari hitungan 200 lebih calon kepala daerah yang sudah diumumkan dari gelombang 1 sampai dengan gelombang kedua kemarin. Dan ini hari ini tepatnya artinya ini adalah pengumuman yang gelombang ketiga, di mana beberapa daerah-daerah lain yang belum diumumkan rencananya akan diumumkan hari ini. Kalau kita mengutip apa yang disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto di gelombang kedua beberapa waktu lalu yang baru-baru ini juga diselenggarakan, sebenarnya untuk PDIP sendiri ini merencanakan akan mengumumkan sampai dengan gelombang ketiga saja. Tapi hari ini Iksan dan juga saudara, kalau melihat dinamika yang ada khususnya di DPP PDI Perjuangan pada pagi hari ini sampai siang hari ini, tampaknya ada kemungkinan untuk skenario diumumkannya melalui gelombang keempat. Artinya tidak untuk semua daerah tidak diumumkan sisanya di hari ini. Nah, untuk daerah-daerah mana saja ini yang masih kita tunggu. Tapi kita masih menunggu juga sebenarnya siapa-siapa daerah yang belum diumumkan untuk di gelombang 3 hari ini. Karena kalau sebagai pengingat di sini Ihsan dan juga saudara, untuk daerah-daerah yang krusial seperti Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah sampai dengan Jawa Timur itu belum diumumkan kalau melihat di gelombang 1 sampai dengan gelombang kedua kemarin. Nah, artinya apakah ini akan diumumkan di gelombang ketiga? Salah satunya tadi dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, kita masih menunggu. Tapi informasinya itu semua tidak dibacakan atau tidak disampaikan hari ini. Maka tadi kami selentingan mendengar informasi dari lapangan bahwa untuk khususnya di Jakarta sendiri ini akan diumumkan di gelombang keempat nanti, yang jatuhnya kapan ini masih kita tunggu dan juga konfirmasi apakah benar itu tidak disampaikan di gelombang ketiga hari ini ataupun nanti akan ada gelombang keempat. Nah, sementara kalau di DPP PDIP sendiri, Ihsan dan juga saudara, kami sudah melihat beberapa pihak ini juga sudah hadir. Seperti baru-baru tadi kami melihat ada Airin, yakni yang memang juga maju di Pilkada Banten, yang dimana tadi juga mengenakan baju merah. Begitu kami sempat bertanya mengapa mengenakan baju merah, karena kita tahu dari Airin sendiri memang untuk saat ini dengan payungnya masih berada sebagai kader Golkar begitu, namun ia maju sebagai Pilgub Banten melalui PDIP. Nah, tadi ia tidak banyak statement terkait dengan hal tersebut, tapi yang bisa dipastikan salah satu pihak tadi yang sudah hadir yakni dari Airin sendiri. Nah, kemudian kami melihat juga tadi kalau menurut foto yang kami terima dari pihak PDIP, salah satunya juga ada Andika Perkasa, yang dimana kalau kita bisa mengaitkan kembali Andika Perkasa ini namanya juga cukup dilekatkan dan juga digadang-gadang masuk sebagai atau maju di Pilkada Jawa Tengah. Nah, apakah artinya hari ini seperti halnya pengumuman Banten, kemudian untuk Jawa Tengah ini sudah akan diumumkan hari ini? Kita melihat tokoh-tokohnya tadi yang memang digadang-gadang beberapa waktu ini sudah hadir di DPP PDIP. Nah, sementara itu salah satu nama yang tentu menjadi pemantik hari ini adalah Anies Baswedan, Ihsan dan juga saudara, yang dimana kalau melihat dari dinamika pemberitaan pagi hari ini, Anies sudah menggunakan baju batik berwarna merah, meminta restu kepada ibunda untuk berangkat. Nah, kita berangkatnya kemana sampai dengan saat ini memang secara kasat mata atau melalui pandangan mata kita di lokasi masih belum melihat adanya tanda-tanda ada Anies Baswedan di DPP PDIP, Ihsan. Tapi kalau melihat dari timnya Anies Baswedan yang biasa mengiringi Anies, ini sudah ada bersama kami sejak tadi pagi. Nah, ini yang masih sama kita tunggu-tunggu. Apakah artinya dari Jakarta sendiri akan diumumkan hari ini, dan yang perlu digarisbawahi, apakah benar PDIP akan maju bersama dengan Anies Baswedan untuk di Pilkada Jakarta? Kita masih menunggu konfirmasi lebih lanjut terkait dengan hal tersebut, Ihsan. Nanda, ada sejumlah nama sebenarnya yang bisa menjadi pilihan oleh PDIP, yakni kader PDIP, Basuki Cahayapurnama atau Ahok, dan juga yang akan dipasangkan dengan antara kedua itu, yakni Rano Karno yang juga disebut-sebut
akan dipasangkan oleh calon gubernur di Jakarta nanti. Apakah Ahok dan juga Rano Karno sudah hadir di kantor DPP PDI Perjuangan? Iksan, menurut lagi-lagi informasi yang kami terima, baik dari Rano Karno, kemudian juga dari Basuki Cahayapurnama atau Ahok, ini sudah berada di lokasi, artinya sudah ada di DPP PDI Perjuangan. Tapi kami masih belum melihat secara langsung begitu ya. Ini informasi yang kami dapat dari pihak PDIP sendiri, ini menyebut bahwa memang dari Ahok ataupun juga dari Rano Karno ini sudah berada di DPP PDIP dan masih belum naik ke aula tempat terselenggaranya pengumuman baca kada yang diselenggarakan di lantai 5 gedung DPP PDIP. Nah, dinamikanya seperti apa? Ini mengutip lagi apa yang disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dinamis sekali. Jadi tidak menutup kemungkinan hal-hal kemungkinan di last minute pun bisa terjadi, Iksan. Seperti hal yang kita sudah mendengar baru-baru atau belakangan ini lekat sekali untuk pencalonan Anies Baswedan yang digadang-gadang maju bersama PDIP untuk Pilkada Jakarta. Tapi segala kemungkinan ini bisa terjadi lagi-lagi di last minute, di detik-detik terakhir. Apakah akan ada perubahan atau sebagainya? Dan apakah pagi hari ini Anies Baswedan di DPP PDIP untuk bertemu Ketum Megawati Soekarno Putri dulu terlebih tiga, kita masih menunggu karena sementara kalau dari Ketum sendiri, Megawati Soekarno Putri ini sudah datang ke DPP PDIP sejak tadi pagi dan kita lihat bagaimana dinamikanya di lapangan saat ini. Iksan, kita akan sesegera mungkin menggambarkan kepada Anda. Baik,